Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Di video ini saya ingin membuat video yang ketiga atau tugas yang ketiga yaitu problem solving. Jika Anda punya 100 juta untuk proyek sosial, apa yang akan Anda lakukan? Jika saya diamanahkan dana sebesar 100 juta rupiah untuk proyek sosial, maka tanpa ragu saya akan mendedikasikannya untuk tahap awal revitalisasi sekolah dasar yang terbengkalai di Taliwang, yaitu di kampung halaman saya. Nah, masalah yang ingin diselesaikan adalah adanya kesenjangan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Nah, saat ini kondisi sekolah tersebut sangat memprihatinkan, ya tidak layak pakai lah. Sehingga proses belajar mengajar itu kurang nyaman dan tidak aman, saya rasa, bagi anak-anak yang belajar di sekolah tersebut. Sudah ada yang belajar di sekolah tersebut ya, beberapa anak yang Masya Allah mereka itu sangat semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari ilmu, mereka semangat untuk belajar. Namun, ya qadarullah, kondisi sekolahnya atau tempatnya itu sangat memprihatinkan. Sehingga proses belajar itu saya rasa sangat tidak nyaman. Nah, target penerima manfaat utama dari proyek ini adalah anak-anak dari keluarga du'afa, ya, yang kurang mampu, yang dimana mereka itu secara finansial orang tuanya itu tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta, atau mungkin bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar yang lain, sekolah pemerintah, namun secara kebutuhan, ya, entah itu untuk buku-buku, untuk peralatan dan seterusnya itu tidak bisa dibiayai oleh orang tua mereka, sehingga banyak anak-anak di sana itu yang mereka itu tidak sekolah, padahal ingin sekolah. Namun qadarullah, orang tuanya itu tidak bisa membiayai anaknya untuk sekolah. Mereka adalah anak-anak yang memiliki ya semangat dan keinginan kuat untuk belajar. Namun, ya sekali lagi mereka itu terkendala oleh biaya dan fasilitas yang tidak memadai. Uh, Proyek ini ya mungkin akan saya namakan Asa untuk Taliwang. Ya, ini tiba-tiba aja karena ada amanah untuk membuat video seperti ini. Ya, saya namakan Asa untuk Taliwang. Implementasinya akan melalui beberapa tahapan yang terfokus dan efisien insya Allah. Yang pertama adalah survei dan kolaborasi lokal. Ya, mungkin ini di minggu pertama dan minggu kedua. Saya pribadi akan turun langsung membentuk tim relawan lokal dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya terkhusus dengan ayah saya, serta orang tua siswa untuk memahami kebutuhan paling mendesak. Nah, ini penting agar solusi yang diberikan itu tepat sasaran. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, yaitu renovasi prioritas. Ya, mungkin ini kita lakukan minggu ketiga sampai minggu keenam. Nah, fokus utamanya adalah membuat lingkungan belajar menjadi aman dan sehat. Nah, itu intinya. Aman dan sehat layak pakai. Dana akan digunakan untuk memperbaiki atap yang bocor, memperbaiki dinding-dinding, ya apalagi dindingnya itu sekarang itu tidak disemen ya sehingga kan masih bentuk batu bata gitu. Ya kadang kalau udah hujan itu banyak serangga-serangga bahkan mungkin hewan-hewan yang berbisa seperti kelabang, kalajengking dan seterusnya yang menyelinap di eh, bangunan tersebut sehingga berbahaya jika terkena atau tersengat oleh anak-anak. Ya, mungkin juga akan kita buat toilet, sarana air bersih yang layak karena belum ada sumurnya. Ya, serta mungkin kita cat agar sekolahnya itu terlihat ceria karena kan sekolah anak-anak agar lebih terlihat berwarna ya agar anak-anak itu lebih semangat lagi saat mereka berangkat sekolah atau saat mereka belajar di kelas mereka. Kalau lihat kelas yang berwarna kan mereka senang banget gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pengadaan fasilitas belajar yang esensial. Ya, mungkin ini kita lakukan di minggu ke-7 dan 8. Membeli fasilitas yang paling krusial, seperti misalnya papan tulis yang layak, meja, kursi yang nyaman untuk digunakan oleh siswa-siswi kita, serta membuat
mungkin mading atau pojok baca sederhana gitu dengan buku-buku cerita dan ilmu pengetahuan dasar. Ya, kita pengadaan buku lah gitu dan rak-rak bukunya. Kemudian poin berikutnya adalah peluncuran kembali dan program jangka pendek. Nah, ini kita lakukan di minggu 9 sampai minggu 10, insya Allah mungkin cukup. Ini hanya gambaran kasar saja. Ya, di poin ini kita itu ingin mengadakan acara syukuran sederhana lah bersama warga untuk meluncurkan kembali sekolah tersebut, ya, serta memulai program sarapan bergizi mungkin seminggu sekali, ya, untuk meningkatkan nutrisi dan semangat belajar anak-anak. Ya, harapannya sih seperti itu, gambarannya seperti itu. Kemudian poin terakhir yaitu tentang gambaran kasar anggaran dan strategi implementasinya seperti apa. Maka dengan dana 100 juta, alokasi kasarnya adalah kurang lebihnya pertama adalah untuk renovasi fisik bangunan. Ya, mungkin ini 45%, yang berarti 45 juta ya. Ya, untuk memperbaiki atap, dinding, lantai, kemudian pembuatan atau perbaikan toilet, pembuatan toilet karena belum ada toiletnya, apa yang mau diperbaiki ya. Pembuatan toilet dan instalasi air bersih. Kemudian pengecatan interior dan eksterior luar dan dalamnya itu perlu kita cat supaya lebih berwarna lagi. Kemudian pengadaan yang kedua, untuk yang kedua yaitu adalah pengadaan sarana dan prasarana belajar. Nah, ini mungkin sekitar 30%, berarti 30 juta. Udah berapa? 4, 3, 70 juta sudah. Di pengadaan sarana dan prasarana belajar ini 30% atau 30 juta. Apa yang kita adakan yaitu meja dan kursi untuk 2 sampai 3 kelas. Ya, karena itu yang dibutuhkan untuk 2 sampai 3 kelas karena sekarang ya sampai kelas 3 atau mungkin sudah sampai kelas 4. Karena sebentar lagi akan ada tahun ajaran baru. Kemudian pengadaan papan tulis dan alat tulis guru dan lemari buku dan pengadaan buku-buku untuk pojok baca untuk dibaca oleh anak-anak agar mereka memiliki pengetahuan dasar dan meningkatkan kebiasaan suka membaca. Kemudian dana yang berikutnya yaitu pengembangan program dan SDM lokal. Ya mungkin sekitar 15%, artinya berarti 15 juta. Untuk apa alokasinya? Yang pertama ada pelatihan singkat untuk guru-guru lokal tentang bagaimana sih metode mengajar yang kreatif itu. Nah, gimana supaya anak-anak itu ya senang ketika mereka itu belajar dan bisa perhatian dan mereka itu bisa paham dengan pelajarannya. Nah, di situ pasti guru-guru itu butuh dengan yang namanya metode mengajar yang kreatif. Nah, pingin banget ya kita adakan pelatihan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah subsidi untuk program sarapan bergizi selama beberapa bulan pertama. Ya, selama beberapa bulan pertama. Kemudian alokasi ketiga yaitu pembuatan materi ajar yang sederhana. Modul yang sederhana. Kemudian terakhir, dana yang terakhir ya 10% sisanya berarti untuk operasional proyek dan dana tak terduga, misal seperti transportasi, konsumsi relawan, dan biaya administrasi. Dan juga cadangan untuk kebutuhan mendesak yang mungkin bisa saja muncul ya yang tidak terpikirkan dari poin-poin sebelumnya. Nah, strategi utamanya adalah partisipasi masyarakat sekitar. Insya Allah, ya masyarakat-masyarakat sekitar itu sangat mendukung ya sekolah tersebut. Ya, jika kita ingin bantuan mereka dan seterusnya, insya Allah sangat mendukung dan mereka pasti akan membantu karena tingginya antusias masyarakat dalam pengadaan sekolah di kampung halaman tersebut. Ya, saya akan menggalang gotong royong warga untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus misalnya. Ya, sehingga bisa menekan biaya tukang misalnya dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah tersebut. Jadi supaya semuanya itu merasa bertanggung jawab, semuanya itu merasa menjaga sekolah tersebut karena sekolah tersebut itu milik milik kita secara umum, maka secara umum pun kita harus menjaganya bersama-sama, kita harus jaga, kita harus bersih, kita harus bersihkan dan kita harus merawat sekolah tersebut bersama-sama. Ya, demikian
perkenalan saya, impian dan rencana aksi sosial dari saya. Ya, saya percaya sekecil apapun langkah yang kita ambil hari ini, jika didasari dengan niat yang tulus dan perencanaan yang matang, akan menjadi jalan untuk perubahan yang besar di masa depan, insyaallah ta'ala. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.